Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Selamat pagi. Saya meyakini bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan sejak kita bangun pagi. Oleh sebab itu marilah dengan hati yang penuh limpahan sukacita kita berdiri. Kita mau menyatakan syukur dan keinginan kita beribadah dengan menaikkan Mazmur 28. Pujilah Tuhan, Ia mendengar doa kita karena belas kasihan-Nya. Tuhanlah kekuatan dan perisai, kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Ia menolong kita hingga kita bersuka cita. Mari kita menyanyikan pujian baginya. Sebab Tuhan melindungi umat yang dipilihnya. Ia menyelamatkan mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Berkatilah kiranya umat-Mu, pimpinlah dan peliharalah kami selamanya. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam. Berjalanlah Dia di badai kencang. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, 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 Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, hari ini bersama dengan gereja-gereja di dunia, kita juga mengadakan perjamuan kudus sedunia. Dan sebagai ungkapan pengakuan bahwa sesungguhnya gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus.
Bersama juga dengan gereja di Indonesia, kita diingatkan kembali untuk tugas mengabarkan Injil melalui Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Dan dengan kedua peringatan tersebut, patutlah kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan menciptakan keragaman di bumi ini, dari manusia, hewan, tumbuhan, yang Ia berkati untuk hidup bersama berdampingan di alam semesta yang satu ini. Oleh sebab itu, dalam keragaman gereja di Indonesia maupun di dunia, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus yang memuliakan Tuhan kita, Sang Pencipta. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia-mulia namanya. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Hidup sebagai budak itu tidak enak. Rasanya tidak ada satu orang manusia pun yang senang hidup di dalam perbudakan. Setidaknya hal tersebut diangkat dalam film 12 Years a Slave, 12 tahun sebagai budak. Sebuah film yang diangkat dari kisah kehidupan Solomon Northup, pria kulit hitam yang hidup bahagia awalnya bersama keluarganya di New York, namun kemudian dia diculik, dijual dan hidup sebagai budak. Penghinaan, cambuk dan pukulan merupakan makanan sehari-hari dan hidup akhirnya menjadi terasa sangat pahit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mengalami secara langsung kehidupan sebagai budak. Namun demikian, perbudakan di zaman modern saya merasakan tetap ada. Kita mungkin hidup sebagai budak atas masalah kehidupan kita, atas kesombongan kita, budak keegoisan, dan juga kita menjadi budak atas nafsu duniawi. Terkadang hidup yang kita jalani berubah menjadi pahit dan mungkin menguras air mata. Kita merasa terperangkap di dalam situasi yang menyiksa dan kita tidak punya daya untuk mengubahnya. Mari saat ini saya mengajak kita untuk datang, sujud di kaki Tuhan dan berseru kepadanya untuk setiap masalah, dosa dan pelanggaran kita.
karena Dia yang sanggup membebaskan dan mengubah kehidupan kita. Saya mengajak jemaat untuk mengakui dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Allah, dalam hidup keluarga kami, seringkali kami tidak mengandalkan Engkau. Kami selalu mengedepankan egoisan kami dan kearogansian kami. Kami berpikir apa yang terbaik untuk kami secara pribadi. Kami bertindak apa yang menyenangkan bagi diri kami, mungkin tanpa memikirkan perasaan pasangan kami, anak-anak kami, dan orang tua kami. Pikiran kami picik, kata-kata kami kasar, perbuatan kami melukai hati mereka. Ampunilah kami ya Allah. Juga dalam kehidupan dengan sesama Tuhan, kami lupa mengedepankan kasih Tuhan. Kami menyakiti hati sesama dengan sikap kami yang merendahkan dan menganggap mereka berbeda. Padahal kehendak-Mu adalah untuk mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kepadamu kami berseru dan percaya bahwa Engkau sanggup menjadikan hidup kami indah dan berarti. Ya Allah, perbaharui hati dan pikiran kami menjadi baru dan bersih. Di dalam kasih-Mu melalui perantaran Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami mengakui dosa dan kesalahan kami, dan kami memohon untuk diubahkan terus kehidupan kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur bergema
kepada kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka dengarlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Joyful. It's time to sing your song.
Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Dalam keteduhan hati dan suasana pagi yang kembali dapat kami nikmati pada pagi ini, kami datang ke hadapan Tuhan di dalam ucapan syukur. Manakala penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Teristimewa ketika kami dapat melewati malam dengan baik dalam istirahat. Dan pagi ini Tuhan memberikan kami kehidupan yang baru. Anugerah kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Dan juga di hari perhentian yang Tuhan sediakan, Engkau juga telah menyediakan waktu bagi kami untuk dapat datang ke hadapan Tuhan, berjumpa dengan Engkau, dan dalam persekutuan dengan umat yang Kau kasihi selaku orang percaya. Maka ya Tuhan, ketika kami melihat ke belakang dalam perjalanan yang sudah kami lalui, walaupun ada banyak pergumulan, namun di dalam kasih setia-Mu kami dapat melewatinya sampai dengan hari ini. Dan tak henti-hentinya Engkau terus menopang dan mendukung kami. Tak henti-hentinya Engkau terus mau menyapa kami. Oleh sebab itu ketika pagi ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, maka kami menyambutnya di dalam ucapan syukur. Kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Maka bersabdalah dan tolonglah kami ya Roh Kudus. Terangilah setiap hati dan pikiran kami, yang melaluinya kami dimampukan bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi juga hidup seturut dengan firman-Mu. Yang melaluinya kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi yang melalui pekerjaan Roh Kudus, kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sebadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit,
Pembacaan Kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dan Kitab Ibrani 2 ayat 5 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibrani 2 ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil menurut Injil Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 16. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang saya yakin saudara-saudara juga semua mengasihi Tuhan. Kabarnya pagi ini kalau ditanya bagaimana, jawabnya pasti baik, ya. Walaupun mungkin ada yang kurang baik, tetapi di dalam pertolongan Tuhan semuanya menjadi baik. Kita mengucap syukur karena bersama dengan gereja-gereja seluruh dunia pada hari ini kita merayakan perjamuan kudus sedunia, saudara-saudara. Dan tema yang hendak diangkat di dalam renungan pada pagi ini adalah peliharalah hatimu agar selaras dengan kehendak Allah. Ya, peliharalah hatimu agar selaras dengan kehendak Allah. Pelihara di sini tentu mempunyai makna untuk kita menjaga. Ya, menjaga hati sehingga hati kita ini selaras atau sepadanan dengan kehendak Allah, dan itu berarti bahwa hidup kita ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, saudara-saudara, kita baru saja melewati bulan keluarga di Kafling Polri ini, di GKI Kafling Polri ini pada bulan September yang lalu ya. Kita sudah fokus bagaimana kita diingatkan tentang hidup berkeluarga di dalam Tuhan, dan kita diarahkan untuk selalu mengutamakan keluarga. Dan saudara-saudara, kalau misalnya kita sudah selesai bulan keluarga, lalu pertanyaannya apakah kemudian kita juga selesai berbicara tentang keluarga? Ternyata enggak juga, saudara, karena yang namanya keluarga itu adalah tempat atau lembaga boleh dibilang ya, yang paling tua dan yang paling strategis di dalam kehidupan umat manusia. Bahwa ketika kita kumpul di sini pada pagi ini ya, beribadah bersama, kita berasal dari keluarga-keluarga yang berbeda ya. Lalu kita menyatu di dalam komunitas yang namanya gereja. Jadi gereja itu terdiri atas keluarga-keluarga.
Dan kalau kita berkembang ke yang lebih luas, misalnya masyarakat, ya, maka masyarakat itu juga terdiri atas keluarga-keluarga. Dan komunitas yang semakin besar itu berawal dari komunitas yang paling tua di dunia, yaitu keluarga. Ya, jadi sebelum ada organisasi, sebelum ada partai, keluarga ini lebih dulu sudah ada. Jadi saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang bulan keluarga, ketika kita berbicara tentang keluarga tidak selesai misalnya pada saat-saat kita fokus di bulan keluarga. Nah, satu hal yang penting juga saudara di dalam tema kita ya, peliharalah hatimu agar selaras dengan kehendak Allah itu, ya sebenarnya itu harus diawali juga di dalam keluarga. Bagaimana keluarga satu sama lain ini yang terus bertumbuh ya di dalam iman, di dalam percaya kepada Tuhan, yang pada akhirnya mempunyai hati dalam kehidupan berkeluarga ini satu sama lain sama-sama selaras dengan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, dari keluargalah anak-anak belajar tentang kehidupan. Ya, kalau kita mau jadi dokter ada fakultas kedokteran. Kalau kita mau jadi seorang insinyur ada fakultas ya, tergantung kita pilih ke bidang apa begitu ya. Tapi kalau kita mau menjadi suami atau menjadi istri, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahannya saudara, nggak ada fakultas suami istri atau fakultas menjadi anak tuh nggak ada. Dan semuanya itu adalah belajar dari keluarga. Maka anak itu bertumbuh di dalam keluarga, belajar tentang kehidupan itu di keluarga, dan juga di sana dia belajar tentang nilai-nilai kebaikan dan juga hal-hal yang tidak baik, tergantung apa pengaruh yang diberikan oleh keluarga itu kepada anak ini. Ya. Nah, saudara-saudara, jika tidak dibiasakan atau diajarkan anak-anak itu saling menerima, saling menjaga, saling menghargai satu sama lain di dalam keluarga, maka dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, ia pun akan sulit untuk saling menerima, saling menjaga, dan saling menghargai. Dari keluarga, saudara-saudara, anak belajar tentang kekerasan hati dan juga kelembutan. Mereka kan lihat nih papa mamanya kok gitu. Oh, kelak kalau misalnya jadi papa mama itu seperti itu ya. Nah, di keluarga itulah saudara-saudara, anak itu belajar juga tentang pengampunan dan tentang dendam. Kalau papa mamanya selalu ada pengampunan, mereka akan bertumbuh di situ. Tapi kalau papa mamanya yang menampakkan itu dendam dan pertengkaran, anak-anak juga belajar dari situ. Demikian juga anak akan belajar tentang penerimaan atau pengabaian atau penolakan. Nah, saudara-saudara, seringkali sebagai orang tua kita tidak menyadari hal ini. Bahwa anak-anak ini kalau teori tabula rasa ya seperti kertas putih, dan menjadi apa anak ini ke depan itu tergantung pengaruh yang dia dapat. Ya, pengaruh ini macam-macam, dari papa mama, dari opa oma, atau dari siapapun yang ada dalam keluarga itu. Dan pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Dan yang kemudian anak ini bertumbuh, disitulah dia punya pohon keluarga. Nah, ketika dia menikah, dia juga akan memakai pola yang sama. Karena dia mengalami pola didik, pola asuh, dan juga pola kebiasaan di dalam keluarga seperti itu. Makanya saudara-saudara, mengapa di dalam kehidupan pernikahan tidak selalu mudah? Ada teori mengatakan begini. Waktu kita menikah dengan kepribadiannya dan menjalani hidup pernikahan dengan karakternya. Ya, karakter pasangan kita. Ya. Apa maksudnya menikah dengan kepribadiannya? Pada saat kita pacaran atau mungkin awal-awal pernikahan, pasangan kita barangkali masih memakai topeng. Ya, kepribadian itu personality, dari persona artinya topeng. Dan kita tidak melihat keaslian dari pasangan kita, kan begitu, kelihatannya baik, kelihatannya sabar. Tapi setelah menikah, saudara-saudara, topeng itu lepas. Dan kemudian kita hidup dengan karakter pasangan kita. Nah, ini yang membuat pernikahan itu tidak selalu mudah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu karakter, apakah itu positif maupun negatif, sesungguhnya dipengaruhi dari bagaimana relasi suami istri itu yang berpengaruh kepada anak
dan kemudian anak itu bertumbuh di dalam keluarga, tergantung bagaimana keluarga itu hidup. Nah saudara-saudara, kalau kita misalnya melihat kepada perjanjian lama, anak-anak di dalam perjanjian lama itu saudara selalu diperdengarkan Taurat Tuhan ya. Siang malam, apakah mereka sedang duduk, apakah mereka sedang berdiri, apakah mereka ada di rumah, apakah mereka ada di dalam perjalanan, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu selalu diperdengarkan kepada anak-anak. Dan Alkitab mengingatkan betapa penting dan besarnya dampak sebuah keluarga. Maka saudara-saudara, menjaga hati dan pikiran agar selaras senantiasa dengan kehendak Tuhan adalah hal yang utama. Dan keluarga yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia, di mana kehendak Allah menjadi pemimpin dalam hidup berkeluarga kita. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, hati yang selaras harus selalu dijaga. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang itu kalau hatinya jahat, kelakuannya pasti jahat. Apa aja dirancang gitu ya. Mau operasi plastik lah, lalu dibilang mau dipukulin lah, nah, akhirnya kecelek juga ya. Jadi kalau orang jahat itu ya pengennya itu terus, hatinya itu ya. Nggak bisa dibohongin ya. Karena semuanya itu terpancar dari dalam hati. Kan jadi termehek-mehek kalau udah ketahuan begini kan. Jadi susah ya. Jadi kalau hati itu nggak dijaga ya itu akibatnya. Peliharalah hatimu artinya harus kita jaga. Jangan sampai dikuasai oleh iblis. Nah saudara-saudara, mengapa kalau kita misalnya pulang gereja ya, pengutusan itu selalu dibilang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pernah kepikir nggak saudara, arahkan hatimu itu kan mestinya pada waktu kita awal ibadah ya, supaya pikirannya nggak ngelantur ya. Supaya hati kita selama ibadah dari votum salam sampai berkat itu hatinya mengarah kepada Tuhan. Kan mestinya diingetin di situ, ini loh kebaktian, arahkan hatimu pada Tuhan. Kan mestinya begitu. Ini kok diberikannya pada akhir waktu kita mau pulang. Itu ada maknanya. Bahwa ya sekarang sih mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada di sini cuma mungkin lagi pikirannya kemana-mana gitu ya. Dari sini mau makan apa gitu ya, mau kemana, mau jalan gitu ya. Jadi ada belum tentu hadir ya di sini ya. Tapi kalau misalnya kita udah di sini ya memang harus mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah kalau kita pulang, nah ini mengapa kok itu di belakang pada waktu kita pulang? Itu ada sebuah message, ada sebuah pesan. Dimanapun kamu berada, ketika kamu kembali ke rumah, ketika kamu kembali ke toko, ketika kamu kembali ke dalam pekerjaanmu dan dalam masyarakatmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Bukan hanya di gereja, arahkan hatimu kepada Tuhan. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya hati kita itu selaras dengan kehendak Allah. Ya. Kalau kita misalnya mengarahkannya kepada Tuhan, pasti buahnya juga dari sana. Tapi kalau kita mengarahkannya ke hal-hal yang negatif, ya pasti buahnya juga negatif. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membahas tema peliharalah hatimu agar selaras dengan kehendak Allah, itu berarti bahwa hidup kita ini semuanya disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah kita lihat saudara-saudara di dalam beberapa bacaan kita pada pagi ini, misalnya dalam kitab Kejadian ya, tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan diciptakan Tuhan secara sempurna ya. Saudara dan saya diciptakan Tuhan itu secara sempurna karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Artinya yang sesungguhnya sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Nah kemudian gambar itu kan rusak oleh karena dosa ya. Nah pada waktu itu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dengan begitu istimewa. Dan pada waktu itu saudara di Taman Eden mereka hidupnya harmonis. Saling melengkapi ya. Sebuah gambaran suami istri yang sangat sempurna. Tapi kalau kita baca kisah Adam dan Hawa selanjutnya saudara, ketika si Adam dan si Hawa ini masing-masing pribadinya mulai menjauhkan hati dan pikiran mereka dari kehendak Allah, apa yang terjadi?
keduanya kemudian mulai saling menyalahkan. Mereka memberi ruang bagi iblis untuk menghasut dan menghancurkan mereka. Maka saudara-saudara, hubungan dengan Allah menjadi rusak, dan hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan sesama juga menjadi rusak. Mengapa? Karena mereka berdua tidak lagi menyelaraskan hatinya itu dengan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi tergoda oleh godaan iblis. Ya cilaka dah. Akhirnya dia keluar dari Taman Eden. Lalu saudara-saudara, di dalam pembacaan surat Ibrani, ya, bacaan kedua, kita diingatkan dalam iman percaya kita bahwa Yesus adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Bukan setengah Allah setengah manusia. Dan di situ diungkapkan dalam surat Ibrani bahwa di dalam kemanusiaannya Yesus taat sampai mati terhadap kehendak Allah, saudara. Ingat waktu Yesus di Taman Getsemani? Ketika dia harus tunduk kepada kehendak Allah, Injil Lukas mengatakan keringatnya itu seperti tetesan darah. Itu stres tingkat tinggi, saudara. Pernah ya ditemukan di Sumatera itu orang keringatnya itu darah gitu ya. Barangkali itu yang dimaksud dengan orang yang mengalami stres. Bagaimana dia harus tunduk kepada kehendak Allah yang sangat berat, harus disalib, itu sebuah aib. Dan matinya pelan-pelan, saudara, orang disalib itu. Tapi di satu sisi dia bisa lari dari kehendak Bapa. Nah, Yesus waktu itu, saudara, sampai mati dia taat kepada kehendak Allah. Yesus telah menaklukkan dirinya di hadapan Bapa. Maka Bapa di sorga telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kuasa anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara, selalu ada outputnya ya. Kalau engkau taat kepada Allah, maka engkau akan mendapat bagian itu. Ketika Yesus taat kepada Allah dan tunduk kepada kehendak Bapa, maka semuanya ditaklukkan kepada Yesus dan semuanya ada di bawah kuasa Yesus. Saudara-saudara, Yesus menjaga keselarasan dirinya dengan Bapa di surga. Keselarasan yang membawa perdamaian bagi manusia dan dunia. Yesus mendamaikan dunia. Ya, manusia yang berdosa, Allah yang Maha Suci, itu kan terjadi perseteruan. Ya, tidak mungkin dosa dan kesucian itu nyatu. Tapi Yesus dalam salibnya, dia mati dan bangkit. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdamai dengan Bapa di surga. Dan gambar yang dulu rusak oleh karena dosa sudah dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, jika kita ingin memiliki keselarasan hati kita kepada Tuhan, maka kita pun dapat belajar dari Tuhan Yesus. Kita dapat meneruskan perdamaian di muka bumi, sebagaimana Yesus di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, yang pada akhirnya dialah juga yang membawa perdamaian di muka bumi ini. Dan saudara-saudara, yang ketiga yang kita dapat renungkan dari pembacaan Injil, ini adalah bagian yang paling sulit ya, tentang perceraian. Menarik saudara, di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, maka kalau ada perceraian itu selalu diajukan oleh pihak laki-laki. Nah, ini cilakanya saudara, kalau si suami ini sudah tidak suka kepada istrinya, maka dia dengan mudah dapat menceraikannya. Nah, ini dengan berbagai alasan. Ya, misalnya kalau kita temukan di Perjanjian Lama begitu ya, kalau misalnya istri itu melakukan hal yang tidak senonoh, maka si suami dapat menceraikannya. Ada kelompok Hillel di kalangan orang Yahudi itu yang punya dia semacam mazhab gitu ya. Dia yang punya prinsip begini. Kalau misalnya istri itu memecahkan piring ya, atau istri itu menumpahkan makanan, atau istri itu bicara dengan pria asing ya, yang nggak dikenal, tiba-tiba ngobrol gitu ya, atau kalau istri itu bersuara keras sampai suaranya kedengaran tetangga, dan kalau istri itu meludah di jalan, itu dianggap sebagai tidak senonoh, dan suami boleh menceraikan istrinya. Nah, itu mazhab Hillel. Ada juga mazhab Syamai ya. Jadi saudara-saudara, itulah
yang terjadi di kalangan orang Yahudi. Maka kan ada orang yang nanya sama Yesus, mencobai sebenarnya ya, bagaimana sih pendapat Yesus, setuju apa enggak? Dan saudara-saudara, perceraian yang terjadi sejak zaman Musa sampai dengan zaman Yesus pada waktu itu sesungguhnya adalah oleh karena keegoisan, ya, oleh karena kekerasan hati. Maka Yesus sangat jelas di situ, karena kekerasan hatilah sebenarnya perceraian itu yang kemudian terjadi ketika surat itu didapatkan. Karena memang maksa, karena memang egois, saudara-saudara. Semestinya saudara-saudara, pernikahan yang dirancang Allah untuk menjadikan suami istri itu saling membutuhkan dan saling menyempurnakan. Karena sebagai gambar Allah begitu ya. Yang di dalamnya juga kalau Allah itu mengasihi, kita juga harus mengasihi. Kalau Allah itu mengampuni, kita juga harus saling mengampuni. Tetapi saudara-saudara, itu sudah tidak terjadi di dalam kehidupan relasi suami istri. Suami istri yang semestinya penuh dengan kasih, kesetiaan, dan pengampunan, itu tidak terjadi apa? Oleh karena apa? Oleh karena kekerasan hati. Kekerasan hati yang merusak martabat manusia itu sendiri. Oh saudara, saya pernah dampingin orang mau cerai, menikah sih baru 10 tahun ya. Sampai jam 1 pagi saya berbicara sama mereka berdua. Sekarang ini lagi banyak sekali saudara. Ada yang 1 tahun ini, Pak udah capek nih, kenapa? Mau udahan, nah baru 1 tahun menikah pengen udahan. Saya bilang, gimana kamu udah termehek-mehek? Gimana sampai 50 tahun? Ya. Dan setelah ditelusuri saudara-saudara dari pengalaman saya, karena ego. Dan kalau sudah ego itu nggak ada pengampunan. Kalau udah nggak ada pengampunan, susah sekali dalam hidup suami istri. Karena saudara, orang yang sering kali menyakiti itu orang yang paling dekat sebenarnya. Suami atau istri kan mestinya sayang sama kita, tapi ngomong asal jeplak. Tahu jeplak ya? Jeplak bahasa Jerman ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Justru harus menyayangi kita malah melukai. Ya. Orang-orang dekat saudara. Orang tua, anak, semua itu kadang ya itulah interaksi kita. Nah kalau kita nggak punya tangki, ibaratnya hidup kita kan punya tangki, punya toren gitu ya. Kalau kita nggak punya toren kasih dan pengampunan, habis itu ya kita nggak bisa untuk hidup di dalam segala keterbatasan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka saudara, kasih dan pengampunan itu nggak boleh kosong dari hidup kita ya. Ibaratnya kita punya mobil mewah pun kalau nggak ada BBM-nya, bensinnya juga nggak bisa jalan juga toh. Nah, itulah hidup. Jadi kasih dan pengampunan dalam hidup keluarga, dalam hidup suami istri itu penting. Ketika kita sudah mengeraskan hati, sebagaimana yang terjadi di dalam kisah Markus yang dikatakan dalam Injil ini, maka saudara-saudara, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang sesungguhnya kita tidak lagi selaras dengan firman dan kehendak Allah. Nah saudara-saudara, pada saat ini kita bersama merayakan perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan kudus, apa sih saudara yang kita alami? Perjamuan kudus itu adalah sebuah pengingat sebenarnya. Ya, kalau saya kunjungan ke rumah-rumah opa-oma gitu ya, mau perjamuan kudus karena mereka nggak bisa ke gereja, saya selalu tanya, oma, opa, perjamuan kudus ini maksudnya apa ya? Itu penting ya. Lalu bilang, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi perjamuan kudus itu mengingatkan kita saudara. Nah apa yang terjadi dengan perjamuan kudus? Disitulah Yesus ya, yang taat kepada kehendak Bapa, yang akhirnya dia mati dan kemudian dia bangkit. Yang dia berikan segalanya, tubuh dan darahnya untuk kita, supaya ia juga ingin menunjukkan bahwa ia menyatu dengan hidup kita. Maka saudara-saudara, hendaknya kita pun memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus ya, seperti Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan itu dengan Bapa, maka kita pun meneladani Yesus Kristus untuk tetap selaras dengan kehendak Allah, dan di dalamnya kita memiliki hati yang penuh dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan terus menjaga hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kita juga hidup sebagaimana Kristus hidup, yang telah memberikan segalanya buat kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus senyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syap kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa sertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung darah kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyaksikan sebuah video tentang Palu, dan nanti kita juga akan membawa secara khusus dalam doa syafaat kita bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Gembala kami yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami disapa kembali oleh Tuhan melalui sabda-Mu. Dan biarlah yang menjadi kerinduan kami dan juga kerinduan Engkau ya Tuhan, agar hati kami selalu terarah kepadamu dan juga kepada kehendak-Mu, sehingga hati kami pun selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami orang beriman. Kami menyadari betapa kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dan oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun dapat menerapkan firman itu dalam hidup kami, dan hidup kami selalu selaras dengan kehendak Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan juga di tengah aktivitas kami sehari-hari. Pada saat ini kami juga menyatukan hati mengangkat doa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah, bencana, gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, juga di daerah sekitarnya. Ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami kehilangan, bukan saja harta benda, tetapi mereka kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang mengasihi dan yang mereka kasihi. Dan mereka begitu sulit mengalami keadaan yang sedang mereka hadapi. Dan oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau yang telah juga merasakan penderitaan mereka semua, maka Tuhan juga yang menolong, menghibur, dan juga memulihkan hidup mereka, sehingga mereka dikuatkan dan mereka pun diberikan pengharapan yang selalu baru di tengah-tengah segala hal yang mereka alami dalam kepahitannya. Biarlah Tuhan terus menopang, menghibur, dan juga memelihara mereka. Kami berdoa juga bagi setiap kami dan setiap orang beriman dimanapun mereka berada. Biarlah ya Tuhan, kami juga dijadikan alat oleh Tuhan untuk meringankan beban mereka melalui apa yang dapat kami persembahkan bagi mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang terus menolong setiap orang-orang, khususnya pemerintah, aparat yang berwenang untuk mengatasi keadaan ini, juga para relawan yang sudah datang di sana untuk memulihkan keadaan. Biarlah Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan berikan kepada mereka juga hati yang dari Engkau, sehingga mereka dapat melayani orang-orang yang membutuhkan pendampingan di sana dengan baik. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada para relawan, pada militer maupun juga kepada polisi yang sedang menangani pasca bencana alam ini. Kami manusia sungguh merasa tidak berarti apa-apa. Kami hanya debu ya Tuhan di mata-Mu. Dan oleh sebab itu sesungguhnya kami membutuhkan Engkau di dalam hidup ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik pergumulan keluarga, pekerjaan maupun mencari teman hidup, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Biarlah mereka juga dimampukan untuk menghadapi pergumulan tersebut bersama dengan Tuhan, karena pergumulan ataupun persoalan yang mereka hadapi sesungguhnya ada di dalam topangan Tuhan, sehingga mereka tidak berjalan sendiri, dan Tuhan lebih besar dari setiap persoalan-persoalan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang ada di jemaat Tuhan di sini. Biarlah setiap keluarga juga dapat menjadi berkat dan menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami pun teringat kepada jemaat, kepada anggota jemaat dan juga simpatisan yang sedang mengalami sakit maupun di dalam pemulihan, ataupun mereka yang sudah lanjut usia.
Biarlah Tuhan kiranya Engkau juga yang melawat, Engkau yang memulihkan dan juga memberikan kekuatan yang baru kepada saudara-saudara kami ini. Dan berkat kuasa Tuhan bekerja melalui setiap upaya pengobatan yang dilakukan, baik melalui dokter maupun obat-obatan. Dan kami juga pada saat ini ingin berdoa bagi pemerintahan kami yang sedang menangani persoalan ekonomi, politik maupun keamanan yang tidak mudah menghadapi pemilu presiden mendatang. Suasana politik panas, namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber damai sejahtera dan Engkau akan memberikan damai sejahtera kepada negeri ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikan hikmat dan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka pun dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan untuk pemilu 2019, biarlah semuanya juga ada dalam rancangan Tuhan, dan kami imani semuanya akan berlangsung dengan indah dan baik di dalam Tuhan. Terima kasih. Jika sebentar kami akan pulang dan kembali ke rumah kami pada waktunya nanti, Tuhan sertai kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mazmur 89 ayat 2-3 berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Jemaat, saat ini kita akan bawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat bahwa Tuhan yang sudah memberi berkat dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan juga. Kita menyanyikan Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menggeru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersandar
besar, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang baka dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan bait yang terakhir. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku,
membawa persembahan kita di dalam doa. Benar Tuhan, besarlah untung kami kalau Tuhan adalah tetap milik kami. Dan dengan sukacita yang sama kami pada hari ini membawa persembahan materi di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkenan menerima persembahan kami ini, karena kami tahu Tuhan sudah memberi berkat dalam kehidupan kami. Kami juga mau mengembalikan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami juga mau mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Layakkan Tuhan agar siapa apapun yang kami kerjakan tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami dan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami memberinya dengan sepenuh hati dan dengan sukacita yang sama, karena Tuhan telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini dan pada saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita
sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku
tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Apakah ada di antara saudara-saudara yang seharusnya ikut perjamuan kudus belum mendapatkan roti? Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Apakah ada di antara saudara-saudara yang seharusnya ikut perjamuan kudus belum mendapatkan cawan? Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanganmu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan pandangan kepada dunia. Muliakanlah Tuhan, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Kami akan menjaga kesatuan hidup manusia dan seluruh ciptaannya, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu. Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.